Selamat sore saudara. Sebelum kita belajar firman ini, maka kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang masih memelihara hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus membuka hati, pikiran, dan pengertian kami, agar kami menerima kebenaran-Mu dengan iman dan ketaatan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan jadikan setiap kata yang disampaikan menjadi berkat bagi jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pada sore hari ini kita akan belajar sebuah firman yang diambil dari Efesus 2, 8-10, dan ayat pendukungnya Filipi 2, ayat 12-13, dan Filipi 1-22. Untuk itu, saya memberi judul untuk khotbah sore hari ini, judulnya adalah Diselamatkan untuk Hidup Berbuah. Kalau pada hari ini kita renungkan sebuah kebenaran yang fundamental dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tetapi anugerah itu menghasilkan hidup yang berbuah. Ada sebuah pertanyaan yang dulu pernah diajukan, jika keselamatan itu adalah anugerah, apakah kita masih mempunyai tanggung jawab? Dan jika bukan karena usaha, mengapa kita harus hidup taat? Dua pertanyaan ini sering membingungkan dan sering dilontarkan. Ada yang berpikir kalau sudah diselamatkan karena anugerah, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Toh kita sudah diselamatkan. Kita sudah dijamin keselamatannya, sudah selesai. Kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi atau pasif. Ada yang juga berpikir bahwa kita harus bekerja secara keras agar kita mendapatkan keselamatan. Kedua-duanya salah, saudara. Ya. Maka hari ini kita akan belajar dari 3 firman ini. Firman Tuhan yang 3 ini akan saling melengkapi, yaitu Efesus 2, 8-10, Filipi 2, ayat 12-13, dan Filipi 1, ayat 22. Dari 3 firman ini kita akan memahami suatu kebenaran yang besar, yaitu adalah kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Sebelum kita memulai masuk kepada pembahasan ayat, saya ingin menceritakan bahwa kondisi manusia sebelum lahir baru. Karena ini sangat penting, agar kita tahu posisi kita sebelum lahir baru itu seperti apa. Dalam Efesus 2 ayat 1, Paulus pernah berkata, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan kata mati. Arti kata mati adalah kematian fisik. Kalau kita bayangkan seorang yang sudah mati di dalam peti mati, bahkan mungkin sudah dikuburkan, dia tidak akan bisa merespon apapun. Saudara boleh berteriak, boleh memanggil, bahkan mungkin memberikan sebuah makanan, dia tidak akan bisa merespon. Karena dia mati. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah kematian rohani. Ketika kita mati rohani, kita tidak akan bisa merespon Allah dalam segala dan situasi apapun. Ya. Gambaran ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang tadi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia mutlak membutuhkan Allah untuk menghidupkan. Kalau saudara pernah ingat dan membaca tentang kisah Lazarus di Yohanes 11,
Lazarus sudah mati selama 4 hari. 4 hari. Saudara-saudaranya mungkin, teman-temannya, sanak saudaranya manggil, Lazarus, Lazarus. Tapi dia tidak akan bisa merespon. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus, bangkitlah. Dan Lazarus yang mati hidup kembali. Itulah keselamatan. Allah menghidupkan orang mati. Setelah kita memahami konsep ini, maka kita akan tahu bahwa kondisi manusia sebelum kelahiran baru adalah sangat mengenaskan. Mari kita belajar bagaimana Allah menyelamatkan kita. Kita akan menjadi 3 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah keselamatan berasal dari anugerah Allah. Efesus 2, 8 sampai 10. Mari kita baca bersama. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan dari engkau, melainkan dari pemberian Allah. Bukan karena pekerjaan, supaya tidak ada seorang pun yang merasa diri. Karena kita adalah karya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita melakukannya. Saudara, mari kita perhatikan kata-kata kuncinya di sini. Kata kunci pertama adalah kata kasih karunia. Dalam bahasa Yunaninya adalah charis. Artinya anugerah yang tidak diminta diberikan secara cuma-cuma. Ini bukan sesuatu yang kita beli atau kita layak menerima, tapi karena ini adalah murni pemberian dari Allah. Kalimat kedua, kata diselamatkan adalah sesos menoi. Bentuknya adalah perfect passive participle. Dalam hal ini ada 2 hal yang penting di sini. Pertama adalah perfect tense, berarti keselamatan sudah terjadi dan terus, tidak berhenti. Bukan di masa lalu, tapi juga masa yang akan datang. Statusnya tetap. Kedua, passive voice, berarti kita tidak menyelamatkan diri sendiri. Allah adalah pelaku, kita adalah penerimanya. Kalimat ketiga, kata karya Allah adalah peoma, dari kata kerja peo, yang berarti karya seni. Sesuatu yang dibuat dengan sangat indah. Artinya, saudara dan saya adalah karya seni dari Allah, bukan karya kita sendiri. Bukan hasil usaha kita, tetapi ciptaan Allah yang baru. Kalimat keempat, kata diciptakan adalah tistamenoi, berarti diciptakan kembali, dibentuk ulang, bukan di-rebuild. Kalau mobil rusak, transmissionnya di-rebuild, bukan baru. Tapi arti di sini adalah ciptaan yang baru, artinya mobil baru. Seperti itulah kita. Kalau kita diciptakan dari baru, karena kita diciptakan dalam Yesus Kristus. Kalimat kelima, kata pekerjaan baik adalah agata. Bukan sekedar baik secara moral, tetapi baik untuk menghasilkan buah. Untuk memuliakan nama Allah. Keenam, kata dipersiapkan adalah priotoimasen. Berarti sudah dipersiapkan sebelumnya. Sudah direncanakan sebelum semuanya ada. Allah sudah menyiapkan jalan hidup kita sebelum kita lahir. Jangan diartikan ini adalah nasib. Beda konsep. Jangan salah mengerti bahwa kita tidak mengenal konsep nasib. Ya. Dari penjabaran eksegesis dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita akan belajar 3 kebenaran.
Pertama, inisiatif keselamatan datangnya dan sepenuhnya dari Allah. Manusia tidak mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Kedua, keselamatan diterima oleh iman, bukan hasil usaha manusia. Iman adalah tangan yang menerima, bukan tangan yang bekerja. Iman itu sendiri pun adalah pemberian Allah. Ketiga, pekerjaan baik adalah buah, bukan penyebab keselamatan. Kita tidak melakukan pekerjaan baik untuk menghasilkan buah. Tapi kita diselamatkan karena memang kita layak menerima itu. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Itu yang paling penting. Saudara, apakah Anda atau saudara-saudara masih berpikir bahwa kita untuk mendapatkan keselamatan itu, kita harus berbuat baik? Saya tidak tahu, saudara masih berpikir seperti itu apa enggak. Mungkin masih banyak pengajaran-pengajaran di luar yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan itu. Atau supaya kita tidak kehilangan keselamatan itu, maka kita harus berbuat baik. Kita harus taat. Salah, saudara. Kita sudah menerima. Apakah saudara masih merasa bahwa saudara berbuat baik itu adalah merupakan suatu tindakan untuk membayar keselamatan Anda dengan ketaatan? Saya tidak tahu. Dan menurut saya itu tidak perlu. Karena keselamatan sudah lunas dibayar oleh Kristus di kayu salib. Sekarang, sebagai orang yang sudah menerima anugerah itu, apa yang harus saudara lakukan? Kita masuk ke poin kedua. Yaitu adalah orang percaya dipanggil untuk mengerjakan keselamatan sebagai respon. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, seperti kamu senantiasa taat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya ketika aku hadir, tetapi sekarang lebih pula ketika aku tidak hadir. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Baik untuk kemauan maupun untuk perbuatan menurut kehendaknya. Sekarang kita perhatikan kata kerjakanlah. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini katergaseta, dari kata katergasomai. Ini adalah bentuk present imperatif, artinya perintah yang berkelanjutan, bukan hanya satu saat. Artinya bekerja sampai mencapai hasil, menyelesaikan, mengeksekusi, mengaktualisasikan, sampai kepada tujuan. Perhatikan baik-baik. Ini bukan berarti kita mengerjakannya untuk mendapatkan keselamatan. No. Keselamatan sudah diberikan, ini berarti hiduplah, wujudkanlah, aktualisasikanlah keselamatan yang sudah saudara terima. Suatu hari ada seorang petani. Dia mendapat hadiah sebidang tanah. Sebut aja kebun durian. Kebun durian ini sudah dipersiapkan, bibitnya bibit unggul, pupuknya sudah dipersiapkan, tanahnya sudah ready untuk ditanam. Seperti itulah kita. Kita diberi sebuah kebun, tapi sang petani harus merawat, menyirami, memangkas, menjaga sampai pohon ini ditanam dan menghasilkan sesuatu atau buah. Seperti itulah, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara sudah dikasih kebun, tinggal mengerjakan. Bukan mengerjakan untuk mendapatkan kebun. Jangan dibalik. Paham ya? Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan itu, bukan untuk mendapatkan
keselamatan, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita. Selanjutnya, kata dengan takut dan gentar. Bahasa Yunaninya adalah metaphobeo kai tromo. Probos artinya takut, hormat, rasa takut yang kudus. Tromos artinya gentar, kegigihan. Kata takut di sini bukan takut seperti kayak maling ketangkep dipukulin, copet ketangkep kemudian dipukulin, ketakutan dia. Enggak, bukan seperti itu. Jadi jangan salah mengerti artinya takut dan gentar. Takut dan gentar artinya dengan sikap hormat. Ya, kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita lakukan dengan takut dan gentar, hormat. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan keselamatan itu? Tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk kemauan maupun untuk perbuatan menurut kehendaknya. Kata bekerja adalah energo. Berarti bekerja secara aktif, memberi daya. Allah adalah sumber daya dari balik ketaatan kita. Perhatikan, Allah yang memberi kemauan, keinginan untuk taat. Dan Allah yang memberi perbuatan, kekuatan untuk melakukannya. Ini berarti kita bertanggung jawab untuk taat. Tetapi Allah adalah sumber ketaatan itu. Ini sebuah misteri yang susah untuk dinalar oleh pikiran kita. Ini bukan 50% pekerjaan Allah, 50% pekerjaan kita. Tetapi 100% pekerjaan Allah dan 100% pekerjaan kita. Ini bentuk tanggung jawab, respon dari kita sebagai hamba yang sudah diselamatkan. Bukan karena kita hebat, bukan karena Allah yang hebat, tetapi karena kemauan dari Allah itu sendiri. Kalau kemudian begitu, apakah ini berarti saya bisa kehilangan keselamatan jika saya tidak mengerjakannya? Pertanyaan yang sering dilontarkan. Bahkan dulu saya ditanya seperti ini, saya bingung menjawabnya. Tetapi dari ayat yang tadi kita baca, jawabannya sangat tegas, tidak. Keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa dicabut. Roma 8, 38-39 berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi pertanyaannya bukan apakah saya tetap diselamatkan, tetapi apakah keselamatan saya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan. Seperti tadi pohon. Kalau bibitnya bagus, kita pasti merawatnya, pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin tidak. Saudara, apakah Anda masih merasa bahwa ketaatan Anda adalah hasil dari usaha Anda sendiri? Saya tidak tahu. Saya harap tidak. Allah yang memberi Anda keinginan untuk taat. Dan Allah yang memberi Anda daya untuk melakukannya. Tetapi bagian kita adalah tetap bertanggung jawab. Paulus tidak pernah berkata diam saja, pasif. Tetapi kerjakanlah. Artinya perintah yang aktif. Kerjakanlah. Keselamatan yang sudah Anda terima harus nampak dalam hidup Anda. Dalam lingkungan Anda. Dalam keluarga Anda. Itu adalah bentuk tanggung jawab saudara dan saya. Tapi sumbernya harus tetap diingat bahwa sumbernya adalah Allah yang bekerja di dalam kita semua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Buah keselamatan harus nyata dalam hidup. Filipi 1 ayat 22. Saudara, jika kita sudah diberi kebun, yang dalam bentuk kebun adalah keselamatan,
dan kita mengerjakannya dengan takut dan gentar, merupakan sebuah respon ketaatan. Artinya pasti kebun ini akan berbuah. Mari kita buka Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Paulus mengatakan bahwa hidupnya di dunia ini bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang menghasilkan buah bagi Kristus. Kalimat buah dalam konteks ini, dalam bahasa Yunani adalah ergon. Artinya pekerjaan, hasil, sesuatu yang nyata dan dapat dilihat. Saudara, apa saja buah keselamatan yang harus nyata dalam hidup kita? Apa saja? Ada 3. Pertama, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Artinya kita tidak boleh hidup sembarangan. Semau kita. Sesuka kita. Kita hidup dengan kesadaran bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Kedua, melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Ingat, Efesus 2 ayat 10. Pekerjaan baik itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi sesuatu yang sudah dipersiapkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk kita lakukan. Tuhan sudah menyiapkan orang yang perlu kita tolong. Situasi, keadaan, kita tidak tahu. Ini sebuah misteri. Ya, misteri yang harus kita hadapi. Dan kesempatan ini harus kita ambil. Jangan pernah menolak dan menghindar dari perbuatan-perbuatan baik ini. Ketiga, menjadi terang dan saksi Kristus di dunia. Siapa yang mau menjadi saksi dan terang bagi dunia? Semua orang percaya. Ingat, kita adalah peoma, karya seni Allah, yang harus menampakkan keindahan Allah di dunia. Orang lain seharusnya bisa melihat Kristus di dalam hidup kita, dalam sikap kita, dalam segala tindakan kita. Tapi, saudara harus ingat, semua ini bisa kita lakukan karena ada siapa? Peran dari Roh Kudus. Penting, Roh Kudus adalah pribadi, bukan energi. Ingat ya, Allah, Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Bukan energi. Kita harus tolak ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah energi. Filipi 2 ayat 13. Roh Kuduslah yang memberi kita kemauan untuk taat. Memberi kita kemampuan untuk melayani. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menghasilkan buah dalam hidup kita. Apa buah yang dihasilkan dari itu? Ada yang ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia berapa? Puji Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup kudus. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa kitalah yang mampu melakukan ketaatan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena Roh Kudus adalah Sang Penolong yang memampukan kita untuk berbuat baik. Kita mampu melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan. Saudara, izinkan saya bertanya, apakah buah keselamatan nyata dalam hidup saudara? Jangan dijawab di sini. Jawab dalam pikiran saudara atau di rumah. Ya. Apakah ada perubahan karakter dalam diri kita? Karena tanpa perubahan ini, kita harus bertanya dalam diri kita. Kenapa tidak ada perubahan itu? Karena jika kita adalah orang yang baru, lahir baru, pasti terjadi perubahan karakter. Dan itu
nyata dan bisa dilihat oleh orang lain. Apakah ada kesaksian yang nyata dalam kehidupan saudara? Kesaksian bukan hanya memberitakan Injil. Seperti orang di pinggir jalan pakai mikrofon itu, teriak-teriak di situ. No. Tapi dalam pekerjaan kita, sikap kita, kejujuran kita, itu adalah kesaksian. Melalui lagu, sikap, perkataan, perbuatan, tindakan. Itu adalah bentuk dari kesaksian. Jangan berpikir bahwa kesaksian itu adalah berdiri di mimbar, memberitakan firman. Hanya itu, no. Segala tindakan yang kita lakukan di luar, itu merupakan kesaksian yang nyata bagi orang di sekeliling kita. Apakah saudara taat kepada firman Tuhan? Jangan-jangan pada saat saudara taat itu karena terpaksa. Saya kasih contoh. Di jalan ada tulisan stop sign. Nggak ada polisi ya, bablas. Kalau ada polisi, berhenti. Karena apa? Takut. Artinya ketaatan ketika kita mematuhi peraturan itu karena kita takut risikonya. Jangan seperti begitu, saudara. Karena ketaatan harus timbul bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih. Apakah hidup Anda menghasilkan kasih? Pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara mengasihi sesama? Apakah saudara masih bisa mengasihi ketika kita berhadapan dengan orang yang mengecewakan, menyakiti? Ini yang harus kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Bukan untuk melihat ke orang lain. Tunjuk pada diri sendiri. Seperti saudara berbicara kepada cermin. Ketika saudara mengatakan, kasihlah musuhmu. Mampukah saudara? Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Kristus. Seperti tadi orang mati, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kalau saudara pernah lihat film Titanic, ketika kapal itu sudah tenggelam, orang-orang pada di skoci menunggu tim penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak berdaya di tengah-tengah laut yang begitu luas dan dingin. Mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Dan kalau saudara ingat di cerita itu, Jack berkelantungan di kapal itu dan kemudian dia tenggelam. Sekalipun Rose memanggil-manggil, Jack, Jack, tapi tidak ada respon. Karena apa? Dia sudah mati. Dia tidak bisa merespon. Ketika tim penyelamat datang, mereka terselamatkan. Seperti itulah, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Pekerjaan kita, perbuatan kita, yang kita pikir adalah baik, itu adalah salah. Karena perbuatan baik kita adalah cermin dari bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Hidup taat, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi saksi. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Keselamatan bukan hanya pengalaman pribadi di dalam gereja, tapi di luar gereja, di lingkungan pekerjaan. Keselamatan adalah pengalaman yang mengaktualisasikan dalam hidup yang nyata setiap saat, setiap hari. Jangan hanya berkata, saya sudah diselamatkan. Tetapi hidup kita tidak ada perubahan. Hiduplah sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Dengan cara kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena keselamatan adalah anugerah dari Engkau. Kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri.
tetapi Engkau yang menyelamatkan kami. Sekarang kami dipanggil untuk hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Beri kami keinginan untuk taat, beri kami kemampuan untuk melakukannya. Jadikanlah hidup kami buah yang nyata bagi Kristus. Kami mau hidup yang mengubah, taat, dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.